Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Tuhanlah yang kita butuhkan. Satu hal penting yang harus kita persoalkan adalah seberapa kuat perasaan kita membutuhkan Tuhan. Umumnya sebagai orang beragama, kita tidak berani berkata kalau kita tidak membutuhkan Tuhan. Padahal untuk bisa merasa membutuhkan Tuhan sepenuhnya atau 100% itu pun tidak mudah. Sebab membutuhkan kedewasaan rohani dan juga proses. Faktanya, banyak orang percaya yang sombong, sekalipun tidak diucapkan, mereka sejatinya merasa tidak membutuhkan Tuhan. Hal itu terlihat dari perilaku hidupnya. Saudara, harus kita sadari hidup ini rentan. Manusia itu lemah dan tidak berdaya. Realitas kehidupan yaitu manusia datang silih berganti, sungguh menggetarkan kita. Apalagi melihat realitas hidup yang kita alami atau yang dialami orang di sekitar kita. Maka pengenalan akan Tuhan sangat dibutuhkan. Demikian juga sikap perasaan membutuhkan Tuhan. Kita butuh Tuhan itu lebih dari kebutuhan nafas dan darah kita. Artinya, ketika nafas kita lenyap, darah tidak kita butuhkan lagi, Tuhan tetap kita butuhkan. Tuhanlah yang kita butuhkan. Jadi, tidak berlebihan kalau pemazmur berkata, "Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi." Mazmur 73 ayat 25 sampai 26. Sangat disayangkan, irama hidup manusia adalah mencari apa yang dipandang bisa menopang hidupnya. Memang kita harus bekerja, punya uang, pendidikan, keahlian, gelar untuk mencari nafkah. Tetapi jangan jadikan itu segalanya. Yang segalanya haruslah Tuhan saja. Tuhan sangat tahu, bahkan peduli dengan apa yang kita butuhkan, dan berjanji semua akan ditambahkan. Matius 6 ayat 33. Tetapi jangan mencari tambahannya sampai kita tidak membutuhkan Tuhan lagi. Jangan sampai ketika kita ada di ujung maut, kita baru sadar bahwa Tuhanlah yang kita butuhkan. Itu terlambat. Yang benar, ketika kita masih kuat, punya pekerjaan, punya uang, dan fasilitas lainnya, kita sudah berkata, "Tuhan, aku butuh Engkau. Pegang tanganku Tuhan. Jangan Tuhan lepaskan." Saudara, orang seperti ini
prinsip hidupnya ada, syukurlah karena lebih lengkap. Tidak ada, ya tidak apa-apa. Maka kalau kita bisa seperti itu, tidak mungkin tidak ke gereja hanya karena hal-hal sepele. Karena kita merasa membutuhkan Tuhan, kita pasti tidak akan melewatkan setiap kesempatan untuk berdoa, mendengarkan firman, dan ke gereja. Sekalipun kita melihat seakan-akan keadaan hidup kita tidak berbeda dengan mereka yang tidak rajin mencari Tuhan. Namun, ibarat rusa yang merindukan air, karena air bagi rusa segalanya, kehidupannya, kita tetap setia sebab kita tahu Tuhan menandai kita. Kita yakin betul Tuhan pasti memberikan perbedaan bagi orang yang mencari Tuhan dan yang tidak. Banyak orang, kalau jujur, tidak menjadikan Tuhan segalanya. Punya Tuhan atau tidak, sama saja rasanya. Mencari Tuhan atau tidak mencari Tuhan, kelihatannya juga sama saja. Rata-rata keadaan dunia kita seperti itu. Anehnya, Tuhan seakan-akan diam. Kenapa? Karena memang itu tatanan Tuhan, dan Dia tidak mau melanggar tatanannya. Namun, Roh Kudus pasti mengingatkan. Setan dengan kuasa kegelapan juga mempengaruhi orang untuk hidup tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi sama-sama ada manuver, baik Roh Kudus maupun kuasa kegelapan. Kita harus memilih, mau di pihak siapa, mencari Tuhan atau tidak. Mencari Tuhan seakan-akan keadaan kita sama seperti orang yang tidak mencari Tuhan. Apa benar begitu? Alkitab berkata bahwa orang yang mencari Tuhan akan dibuat Tuhan menemukan Dia. Kalau sekarang belum tampak, tunggu 2, 3, 5, 10 tahun atau lebih, maka akan makin tampak perbedaan antara orang yang mencari Tuhan dan yang tidak. Kalaupun tidak tampak dari hidup orang itu, anak cucunya pasti akan merasakannya. Hari ini kita harus mengambil keputusan, saudara. Maka rendahkan hati. Jangan sombong. Orang yang hidup sembarangan menuai apa yang dia tabur. Galatia 6 ayat 7. Jangan bertindak ceroboh lagi. Kita harus waspada sementara kita masih hidup di dunia ini. Sadar bahwa ada pengadilan setelah kematian. Ada kehinaan kekal atau kemuliaan kekal. Pangkat, gelar, dan materi menjadi tidak ada artinya setelah kita masuk kekekalan nanti. Ini mengerikan. Mari hal ini kita hayati betul. Ayo kita katakan, aku membutuhkanmu Tuhan sekarang ini, apalagi nanti di balik kubur. Hanya Engkau yang kubutuhkan.
Engkau kubutuhkan lebih dari nafas dan darahku. Kalau kita bisa begitu, dan pasti bisa kalau kita mau, kita baru bisa melihat, kita bisa baru memuliakan Tuhan, baru bisa menyembah Tuhan dengan benar, baru bisa hidup suci dari menit ke menit, dari jam ke jam, baru bisa bersikap rendah hati. Yakobus 4 ayat 6, Allah menentang orang congkak, tetapi memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Saudaraku, jangan pikir rendah hati itu karunia. Rendah hati itu pilihan. Roh Kudus akan menolong kita. Dengan sikap membutuhkan Tuhan yang semakin kuat, semakin tinggi presentasinya, kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Sebab kita akan memiliki perasaan takut akan Allah. Di sisi lain, kita juga akan memiliki ketenangan yang tinggi. Tidak akan takut menghadapi bahaya apapun. Dan itu membuktikan bagaimana Tuhan itu hidup dan nyata. Amin. Tuhan Yesus memberkati.